saudara-saudari, pada hari ini saya ingin berbicara tentang satu pertanyaan penting yang berhubungan dengan apologetika Katolik. Nah, pertanyaannya begini: mengapa kita orang Katolik memanggil Maria sebagai bunda kita, sebagai ibu kita? Saya sudah banyak kali berjumpa dengan pertanyaan ini. Ketika saya mengajar katekese atau berkatekese kepada umat, pertanyaan ini kadang muncul ketika kita berbicara tentang Maria. Bahwa orang kadang bertanya kepada mereka, mengapa kita orang Katolik itu memanggil Maria sebagai bunda kita? Dan ada beberapa kali juga pertanyaan ini muncul dari kelompok-kelompok yang bukan agama Katolik, yaitu saudara-saudari kita yang beragama Protestan. Pertanyaan yang sama. Nah, saudara-saudari, saya umumnya kalau berdiskusi tentang hal seperti ini, saya biasanya mengutip kitab suci. Tapi untuk diskusi kita kali ini atau untuk pelajaran kali ini, saya mau melihat alasan-alasan mengapa kita orang Katolik itu memanggil Bunda Maria sebagai bunda kita. Saya pada hari ini saya hanya memberikan tiga alasan penting. Jadi tiga alasan penting. Jadi itu sehingga saya akan memberikan itu. Nah, alasan yang pertama, kita memanggil Bunda Maria sebagai bunda kita karena pertama-tama adalah pemberian Yesus Kristus kepada kita. Dan hal ini sangat penting, yaitu ketika Yesus di atas kayu salib, ketika Yesus di puncak Golgota, di atas kayu salib, menderita penuh sengsara. Tetapi saudara-saudari, Yesus tidak melupakan kita. Yesus tidak melupakan ibunya, memperhatikan ibunya dan juga memperhatikan kita semua. Sehingga saya mau membacakan kutipan Injil ini kepada saudara-saudari. Karena seringkali orang selalu bertanya, oke, di mana kita bisa temukan ayat kitab suci yang mendukung konsep ini bahwa kita memanggil Maria sebagai bunda kita? Injil Yohanes bab 19 ayat 26 sampai dengan 27. Bunyinya begini. Kalau Anda punya kitab suci, Anda bisa lihat sendiri di dalam kitab suci. Tapi saya mau membacakannya buat saudara-saudari. Bunyinya begini. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di samping Bunda Maria, di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, ini anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Jadi ini pemberian khusus dari Yesus Kristus. Pertama, Yesus memberikan kita kepada bundanya, kepada ibunya. Dia katakan, "Ibu,
inilah anakmu. Jadi Yohanes, murid yang dikasihi itu selalu dimengerti bahwa itu adalah Yohanes. Karena itu di dalam tradisi, di dalam kitab suci juga menyebut secara implisit bahwa Yohanes itu adalah murid yang dikasihinya. Dan ini juga Injil Yohanes. Jadi itu selalu mengacu kepada Yohanes. Jadi murid yang dikasihinya adalah Yohanes. Jadi Yohanes mewakili kita. Sehingga Yesus memberikan kita kepada Bunda Maria. Dia bilang, ini anakmu. Mengapa kita anak? Karena dia ibu kita. Mengapa kita anak? Karena dia adalah bunda kita. Jadi sekarang Yesus bilang, ini kamu semua ini bukan hanya murid-murid saya, bukan hanya saudara-saudara saya, tetapi kamu juga itu menjadi anak-anak dari ibu saya. Sehingga ibu, Bunda Maria bukan hanya menjadi anak untuk Yesus saja, tetapi untuk kita juga. Jadi itu dia bilang, ibu, inilah anakmu. Kemudian saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, bukan hanya di situ saja. Yesus sekarang berkata kepada muridnya yang di samping Bunda Maria. Dia katakan, inilah ibumu. Nah, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, di dalam kitab suci bahwa sejak saat itu, dan saat itu murid itu menerima Maria di dalam rumahnya. Saudara-saudari, saya mau tekankan di sini bahwa konsep ini perlu kita pahami. Karena Yesus kapan, kalau kita mulai bertanya itu kapan dia berikan mandat ini? Kapan dia berikan ini? Ketika Yesus di atas kayu salib. Segala sesuatu sudah diambil darinya. Dia tidak punya apa-apa. Tetapi saudara-saudari, dia masih punya ibu yang dikasihinya, yang dicintainya. Dan dia berikan kepada kita. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, di dalam banyak kebudayaan, itu orang selalu bertanya, bahwa sebelum orang itu meninggal, apa pesan terakhirnya? Saudara-saudari, ini pesan terakhir Yesus. Sebelum Yesus menghembuskan nafas yang terakhir, mengorbankan dirinya untuk kita semua, dia masih mengingat kita dan memberikan kita ibunya. Sehingga dia bilang, inilah ibumu. Dan memberikan kepada ibu, kepada Bunda Maria, kita semua dia berikan. Dia bilang, ibu, ini anakmu. Pesan terakhir, saudara-saudari yang terkasih, selalu ingat itu. Ini bukan yang main-main, tetapi ini pesan yang sungguh-sungguh. Ini adalah pemberian istimewa dari Yesus Kristus kepada kita semua. Sehingga saudara-saudari yang terkasih, perhatikan itu. Saya mau tambahkan lagi, bahwa Yesus memberikan itu menjadi ibu. Dan apa yang kita harus buat? Yohanes, murid yang dikasihi itu, langsung menerima Maria di dalam rumahnya. Sekarang Yesus memberikan Maria kepada Anda. Apakah Anda menolak? Apakah Anda bilang, oh, dia itu hanya orang biasa, dia itu ciptaan, dia itu tidak penting? Yesus menganggap ibunya sebagai orang yang terpenting dalam hidupnya, sehingga diberikan kepada kita. Nah, saudara-saudari, jika Maria itu adalah ibu kita,
Apa yang kita harus buat? Yohanes menerima. Dan untuk kita, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kalau kita betul-betul menghayati kitab suci, kita harus lihat itu. Kitab Ulangan bab 20 tentang 10 firman Tuhan, 10 perintah Allah. Nah, apa bunyi hukum yang keempat? Bunyi hukum yang keempat adalah hormatilah ibu bapamu. Maria adalah ibu kita. Bunda Maria adalah bunda kita. Bunda Maria adalah ibu kita. Kita harus menghormati dia. Sehingga kalau Anda tidak menghormati Maria sebagai bunda kita, maka kita melanggar hukum keempat. Saudara-saudari yang terkasih, ini perintah Tuhan. Kita harus menghormati dan menghargai Maria. Ingat penjelasan yang kali lalu, kalau Anda baru dengar video ini, saya berbicara tentang kata hiperdulia atau hyperdulia. Itu yang ditujukan kepada Maria. Jadi saudara-saudari yang terkasih, hukum yang keempat, hormatilah ibu bapamu. Maria sebagai ibu kita, kita harus menghormati Maria. Jadi itu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, poin yang pertama. Sekarang kita memasuki poin yang kedua. Alasan yang kedua, mengapa kita orang Katolik memanggil Bunda Maria sebagai bunda kita? Saudara-saudari, kita memanggil Bunda Maria sebagai bunda kita, ini berdasarkan konsekuensi logis dari memanggil Allah Bapa, Allah yang di surga, sebagai Bapa kita. Nah, ini sering orang bertanya, oh itu bagaimana caranya? Saya selalu menghantar mereka kepada kitab suci. Nah, kitab suci yang saya kutip, itu Anda bisa juga lihat di dalam kitab suci. Sekali lagi, Injil Yohanes. Injil Yohanes bab 20 ayat 17. Ini adalah cerita tentang bagaimana Yesus menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena, perempuan yang sangat mengasihi Yesus. Yesus juga mengasihi perempuan ini. Makanya pagi-pagi Maria pergi ke kubur. Jadi ini terjadi sesudah kebangkitan. Maria pergi ke kubur, dan ke sana ia melihat kubur, ternyata kubur kosong. Sehingga dia berasumsi bahwa orang sudah mencuri Tuhan saya. Sehingga dia tuh. Tapi ketika malaikat muncul, menampakkan diri kepada dia bertanya, akhirnya yang terakhir adalah Yesus sendiri menampakkan diri pada dia, dan Yesus memanggil namanya Maria, Maria. Sehingga dia panggil itu dalam bahasa Ibrani, Rabuni, artinya guru. Nah, itu ininya. Tapi Maria berusaha untuk mau mendekati Yesus dan mau memegang Yesus. Makanya Yesus berkata kepada dia dalam Injil Yohanes bab 20 ayat 17. Katanya begini. Kata Yesus kepadanya, "Jangan engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Kata yang saya tekankan di sini, atau ungkapan yang saya tekankan di sini adalah kepada Bapakku dan Bapamu. Nah, ini sangat penting.
yang perlu harus kita ingat. Kita memanggil Allah Bapa itu sebagai Bapa kita. Jadi saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, saya mau jelaskan lebih dulu sebelum saya memasuki pada poin yang ini. Kita menjadi anak Allah. Bagaimana caranya kita itu menjadi anak-anak Allah? Nah, saya menghantar Anda kepada Injil Yohanes sekali lagi. Injil Yohanes ini sangat menarik untuk konteks ini. Bahwa itu di Injil Yohanes bab 1 ayat 12 sampai dengan 13. Itu mengisahkan bahwa kita menjadi anak-anak Allah itu karena kita diberi kuasa dan rahmat oleh Allah. Jadi itu bukan kehendak kita untuk mau menjadi anak Allah, tetapi karena Allah memberikan kuasa itu kepada kita dan oleh rahmatnya maka kita menjadi anak-anak Allah. Kemudian dalam pembaptisan itu kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Jadi selalu dilihat itu, kita menjadi anak Allah oleh rahmat, bukan secara alamiah. Kalau Yesus itu anak Allah, itu secara alamiah. Anda bisa lihat juga dalam Injil Yohanes bab 1 ayat 18. Itu dikatakan demikian. Tapi bab 1 ayat 12 sampai dengan 13 itu tentang kita. Kita menjadi anak-anak Allah oleh rahmat. Kita menjadi putra dan putri Allah oleh rahmat. Jadi itu. Sehingga saya mau katakan di sini, tetapi sekarang kita memanggil Allah sebagai Bapa kita. Dan Yesus sendiri berkata itu, bahwa aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Bapa di sini. Dan ketika Yesus melihat itu sebagai Bapa, yang kita memiliki Bapa yang sama, berarti kita harus, konsekuensi logisnya adalah kita memiliki ibu yang sama. Karena Bapa yang sama, kita juga memiliki, karena Yesus itu yang bisa mengatakan di sini bahwa Yesus memiliki Bapa yang ini, Bapa yang sama. Kita juga memiliki Bapa yang sama. Dan Yesus punya ibu yang satu, yang sama. Kita juga memiliki ibu yang sama. Jadi itu yang kita katakan. Karena di sini, saudara-saudari yang terkasih, saya sangka banyak kadang-kadang orang bingung ketika, wah ini bisa jadi Bapa berbeda, ibu berbeda, Bapa yang sama, ibu berbeda, atau ibu yang sama, Bapa berbeda. Tapi dalam konteks ini bahwa Yesus itu anak satu-satunya. Anak satu-satunya. Jadi anak tunggal Bapa. Ini yang perlu kita lihat itu. Jadi saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kita mengambil bagian dari situ. Sehingga kita memanggil Maria sebagai bunda kita, itu adalah konsekuensi logis dari memanggil Allah Bapa sebagai Bapa kita. Ingat itu Injil Yohanes bab 20 ayat 17. Jadi sekali lagi Injil Yohanes bab 20 ayat 17 mengatakan itu. Yesus katakan, aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Jadi itu saudara-saudari yang terkasih. Nah, sekarang kita memasuki pada poin yang ketiga. Alasan yang ketiga. Saya harap ini bisa membantu Anda. Nah, alasan yang ketiga ini juga penting. Saya mau katakan begini, mengapa kita memanggil Maria sebagai bunda kita? Kita memanggil Maria sebagai bunda kita karena Maria adalah bunda Yesus. Nah, jawaban ini sedikit teologis. Jadi ini berdasarkan penjelasan
Santo Paulus tentang mistik tubuh Kristus. Dan mungkin untuk lebih jelasnya, mari kita sama-sama melihat ayat-ayat kitab suci itu dari surat-surat Rasul Santo Paulus. Surat pertama Rasul Santo Paulus kepada jemaat di Korintus, bab 12 ayat 27. Bunyinya begini. Kamu semua adalah tubuh Kristus, dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Kemudian surat yang lain, yaitu surat Rasul Santo Paulus kepada jemaat di Kolose, bab 1 ayat 18. Bunyinya begini. Yesus adalah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia lebih utama dalam segala sesuatu. Saya tambahkan satu ayat lagi, yaitu surat Rasul Santo Paulus kepada jemaat di Efesus, bab 1 ayat 22 sampai dengan 23, yang mengatakan bahwa Yesus adalah kepala dan kita adalah anggota-anggota jemaat, anggota-anggota gereja. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, sekarang saya mau menghantar Anda tentang konsep ini. Pertama, Yesus sebagai kepala, dan kita sebagai tubuh gereja, anggota gereja. Kita adalah gereja, dan kita mempunyai kepala, yaitu Yesus Kristus. Nah, kalau Yesus Kristus sebagai kepala, dia memiliki satu ibu, satu bunda, yaitu Bunda Maria sebagai ibunya. Maka kepala memiliki ibu dengan sendirinya, tubuh juga mempunyai ibu yang sama dengan kepala. Jadi itu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, bahwa Yesus adalah kepala tubuh, dan kita adalah anggota tubuh. Berarti kita memiliki hal-hal yang sama. Jadi kepala dengan tubuh itu adalah satu. Sehingga saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, ini mengapa kita membahas tentang ini? Ini karena tentang tubuh mistik Kristus. Jadi Yesus adalah kepala dan kita adalah anggotanya. Dan kita memasuki ke dalam tubuh ini melalui apa? Melalui pembaptisan. Jadi melalui pembaptisan kita diterima menjadi anggota-anggota gereja. Kita masuk ke dalam tubuh Kristus. Jadi Yesus adalah kepala dan kita adalah tubuh gereja. Jadi saudara-saudara yang terkasih, dalam konteks ini kita tidak bisa memisahkan antara tubuh dengan kepala, antara kepala dengan tubuh. Ini dia menjadi satu keutuhan. Sehingga kepala mempunyai ibu, ya ibu, kita juga mempunyai ibu. Berarti itu kepala dengan tubuh harus mempunyai ibu yang sama. Kalau kepala itu Yesus mempunyai Maria sebagai ibunya, maka tubuh juga, yaitu kita juga memiliki ibu yang sama, yaitu Maria. Sehingga inilah alasan mengapa kita memanggil Maria sebagai bunda kita. Karena berdasarkan pada tubuh mistik Kristus, kepala dan tubuh adalah satu. Sehingga saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, inilah alasan-alasan mengapa kita memanggil Maria sebagai bunda kita, sebagai ibu kita. Inilah saudara-saudari yang terkasih. Sekarang saya coba membuat konklusi atau kesimpulan praktis. Ini apa yang harus kita buat. Beberapa poin yang saya mau tekankan di sini. Pertama, perlu kita ingat bahwa kita memanggil Maria itu bukan kehendak kita.
Jadi kita memanggil Maria sebagai ibu kita itu bukan kehendak kita. Itu adalah kehendak Yesus Kristus. Yesuslah yang memberikan kita rahmat ini. Kita memberikan hadiah. Ini hadiah istimewa. Bahwa Yesus memberikan Maria kepada kita dan kita harus memanggil Maria sebagai bunda kita, sebagai ibu kita. Karena ini dalam kitab suci. Ini ketika Maria ini menerima berita, menerima rahmat atau menerima hadiah dari Yesus ketika bahwa ibu, inilah anakmu. Inilah hadiah Yesus kepada ibunya. Kemudian dia melihat Yohanes, murid yang dikasihinya, dia bilang, inilah ibumu, inilah ibumu, ini hadiah yang istimewa untuk kita. Jadi kita harus ingat itu. Jadi harus ingat bahwa itu. Dan kita, Maria sebagai ibu kita harus menghormati dia. Jadi apa yang kita buat? Seperti Yohanes, terima dia di dalam rumah kita. Sehingga saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, saya mau menghimbau untuk kita sebagai orang Katolik, harus ingat, paling kurang kita punya gambar kudus Bunda Maria ada di dalam rumah kita. Kalau Anda punya patung, mungkin lebih bagus lagi. Taruh di situ. Kita tidak menyembah patung. Kita tidak menyembah gambar itu. Tetapi gambar itu selalu mengingatkan kita bahwa kita punya seorang ibu yang selalu mencintai kita. Sehingga ada banyak penampakan di mana-mana. Itu selalu Maria itu, Bunda Maria, dia tidak bilang, kamu harus menghormati saya lebih daripada Yesus. Tidak. Justru banyak pesan yang Maria bawakan kepada kita. Dia katakan bahwa kita harus memberikan diri kepada Yesus. Kita harus pergi kepada Yesus. Kita harus merayakan perayaan Ekaristi. Kita harus berdoa untuk orang-orang lain. Ini semua nasihat yang bagus dari seorang ibu. Jadi Maria sebagai ibu kita, dia selalu ada di samping kita. Sehingga jangan lupa untuk meletakkan patung atau ini gambar kudus di dalam rumah Anda. Dan pergilah kepada dia. Katakan, apa pesan Yesus untuk saya pada hari ini? Bunda Maria akan memberitahukan Anda itu. Jadi ingat itulah. Itu poin yang pertama. Yang kedua, bahwa kita mempunyai bapak dan ibu yang sama. Seperti Yesus mempunyai ibu dan bapak yang sama. Jadi itu Bapa, Allah Bapa di surga, kita memanggil Bapa karena lewat rahmatnya kita dijadikan putra dan putrinya. Jadi itu yang poin yang kedua. Dan poin yang ketiga, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, ingat, lewat pembaptisan kita dijadikan anak-anak Allah. Jadi itu, sehingga Maria juga menjadi bagian dari hidup kita, di mana kita mengambil bagian, seperti Maria mengambil bagian dalam hidup Kristus, kita juga mengambil bagian dalam hidup Kristus. Dalam tubuh mistik Kristus itu kita menjadi anggota-anggota tubuh. Jadi ingat, panggillah Maria sebagai ibumu, karena Yesus memberikan Maria kepada kita. Panggillah ibu, panggillah Maria sebagai ibumu, karena kita adalah satu dengan kepala. Tubuh dan kepala adalah satu. Kemudian panggillah Maria sebagai ibu, karena kita memiliki Bapa di surga. Dan Maria sekarang berada bersama Yesus. Kita memanggil dia sebagai bunda kita, sebagai ibu kita. Inilah saudara-saudari yang terkasih penjelasan singkat mengenai mengapa kita memanggil Bunda Maria sebagai bunda kita. Terima kasih banyak atas perhatian, atas dukungan terhadap video ini. Dan untuk saudara-saudari yang terkasih merasa tertarik, merasa beruntung dengan video ini, tolong dibagikan, di-share kepada teman-teman yang lain, kemudian like, juga beri komen. Sudah itu, kalau Anda ada pertanyaan, silakan bisa ditaruh di komen. Nanti kita akan perhatikan itu. Akhirnya terima kasih bagi saudara-saudara sekalian.
saya mohon doa agar channel ini menjadi lebih berguna bagi semua orang. Terima kasih dan Tuhan memberkati. Amin.